Orang Jepang boleh bangga dengan teknologinya yang canggih, orang Swiss boleh bangga dengan keindahan alamnya, orang Amerika boleh bangga dengan dolarnya, tetapi orang Islam lebih bangga dengan salamnya. Maka dari itu, jawablah salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan Panitia serta uti-uti, umi-umi yang hadir pada acara hari ini, dan yang saya sayangi serta saya hargai para peserta yang semangatnya tidak pernah berkurang, dan para penonton yang senantiasa mendengarkan ceramah kami. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberi kita kesehatan untuk hadir di acara hari ini dalam rangka aqbalul bi maulidir rasul, dalam rangka menyambut Maulid Nabi. Puji syukur kita tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yang mana ia adalah putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intan permata kota Mekah, yang mana ia berani berkata, lautan sekalipun akan kuseberangi, dan gunung sekalipun akan kudaki, dan jurang sekalipun akan kuturuni, demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah, dengan berdirinya saya di sini, saya bukan untuk membacakan puisi ataupun bernyanyi, tapi berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah saya yang berjudul Kesabaran Rasulullah dalam Menegakkan Agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh Allah ke dunia ini untuk menunjukkan kepada manusia mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Rasulullah datang ke dunia ini dengan membawa ajaran Islam, yang mana ajaran itu adalah ajaran yang sangat mulia. Rasulullah menyebarkan agama ini melalui dakwahnya secara terang-terangan maupun secara bersembunyi, dan juga dengan kesabarannya yang tidak akan pernah terulur oleh emosi. Di zaman Nabi, banyak penduduk di sana yang menyembah berhala. Berhala tersebut adalah patung yang dibuat oleh diri mereka sendiri. Maka itu patung tersebut, jika mereka menyembah patung tersebut, mereka termasuk orang yang syirik. Kedatangan Rasulullah membawa dakwahnya secara terang-terangan maupun secara bersembunyi, supaya mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk. Saat Rasulullah memberitahu penduduk di sana, mereka menganggap bahwa Rasulullah adalah orang bodoh yang hanya menyebarkan agama anehnya dan melemparkan Rasulullah dengan bebatuan kecil. Tetapi dengan perlakuan mereka seperti itu, Rasulullah tidak pernah merasa benci sedikit pun kepada mereka, dan tidak ada rasa ingin untuk membalas dendam kepada mereka. Lalu Rasulullah tetap berbuat baik kepada penduduk di sana yang kesusahan maupun yang tidak sanggup untuk membiayai hidupnya. Rasulullah menolong mereka dengan ikhlas dan penuh perhatian. Dengan kebaikan Rasulullah dan kesabarannya, penduduk di sana sangat senang melihat kebaikannya, dan mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh ikut untuk memasuki ajaran barumu?" Lalu Rasulullah berkata, "Dengan senang hati aku bisa menuntun kalian ke jalan yang benar dan taat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Dari sini kita dapat pelajari bahwa kesabaran tidak akan mengkhianati hasil kita, bahwa kesabaran dapat memperlancar semua usaha-usaha kita. Ada sebuah cerita yang mana saat Nabi Muhammad telah wafat, lalu dilanjutkanlah kekhalifahan oleh Abu Bakar. Di suatu hari Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Wahai Aisyah,
apakah yang dilakukan Rasulullah semasa ia hidup? Lalu Aisyah berkata, Rasulullah selalu memberi makanan kepada pengemis buta di tepi jalan. Lalu dengan senang hati Abu Bakar membawa sebuah roti di tangannya, lalu ia berjalan ke arah yang Aisyah sebutkan. Dengan saat ia berjalan, ia melihat seorang pengemis buta yang kelaparan dan meminta makanan oleh orang-orang di sana. Tetapi orang yang berlalu lalang di sana tidak iba melihat pengemis tersebut. Lalu dengan kedatangan Abu Bakar, pengemis tersebut juri harus diservis. Berkata, apakah engkau yang biasa menyuapi aku? Duduklah di depanku. Lalu Abu Bakar mengeluarkan segenggam roti yang ada di tangannya. Dengan lemah lembutnya Abu Bakar menyuapi roti kepada si fulan tersebut. Fulan pun bercerita kepada Abu Bakar. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang bodoh. Kenapa ia selalu menyebarkan agama anehnya? Ia sangat risih mendengarnya. Lalu Abu Bakar yang mendengar perkataan si fulan tersebut merasa marah. Lalu menyuapkan yang awalnya roti itu lembut, disuapkan ke dalam mulut si fulan tersebut. Yang awalnya lembut menjadi kasar. Lalu si fulan merasa marah dan ia heran. Siapakah kau nih? Orang yang biasa menyuapiku dengan penuh kelembutan, tidak denganmu yang penuh kekasaran. Lalu Abu Bakar berkata, apakah kau betul tidak tahu siapa yang menyuapi kau selama ini? Lalu si fulan berkata, aku tidak tahu dan aku tidak bisa melihatnya, apalagi aku tidak mengetahui namanya. Sudah berapa hari ini aku tidak melihatnya. Biasanya ia selalu memberiku makan. Lalu Abu Bakar berkata, orang yang menyuapimu selama ini telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dengan alangkah terkejutnya, pengemis tersebut mendengar ucapan Abu Bakar. Lalu ia berkata kepada Abu Bakar, padahal aku belum sempat membalas budinya, apalagi aku tidak tahu siapa namanya. Lalu Abu Bakar berkata, aku akan memberitahu kepadamu siapa namanya. Dengan senang hati si fulan berkata, siapa namanya? Aku ingin sekali mengetahui namanya. Lalu Abu Bakar berkata, orang yang selama ini menyuapimu ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang selama ini telah kau hina. Lalu alangkah terkejutnya si fulan mendengar hal tersebut. Lalu ia memeluk Abu Bakar dan meminta tolong kepada Abu Bakar menunjukkan kepada ia ajaran-ajaran Islam dan jalan yang baik. Dari sini kita juga ketahui dengan kesabaran saja sudah bisa membuat orang percaya terhadap kita, bahwa jalan yang baik itu selalu ada di sisi kita. Rasulullah bukan hanya sekedar menegakkan agama Islam, tetapi Rasulullah juga mengangkat derajat wanita yang awalnya derajat wanita itu sangat rendah di zaman dulu. Dan dengan kehadiran Rasulullah, derajat wanita menjadi lebih tinggi daripada para lelaki, sampai letaknya surga di telapak kaki ibu. Maka dari itu, kita sebagai seorang wanita jangan dengan mudahnya menjatuhkan derajat kita yang telah ditinggikan oleh Nabi. Bukan hanya sekadar itu saja, kita sebagai umat muslim juga harus mempertahankan agama Islam dan membawa orang-orang ke jalan yang benar. Cukup sekian pidato saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan tanzur man qala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.